kabarnya? Baik, kepada anak kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka seperti biasanya, petugas sekolah silakan memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan. Kami mohon Tuhan ampunilah dosa kami dan tidak menjadi penolong berkati kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses baca kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan kebaikan akan putaran hati dan hati yang tenang, supaya kami bisa menanamkan mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami di dalam hati kami. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan mereka yang sabar untuk membimbing dan melayani kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari kesempatan ini, hanya kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, kepada anak kami, sebelum kita memulaikan kegiatan kita, maka alangkah baiknya biar anak kami lebih semangat untuk belajar, maka Bapak minta kepada petugas untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak kami dipersilakan. Baik, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, tiga ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Darah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih kepada anak kami. Sekarang Bapak akan mengecek lagi ya. Baik, coba didengarkan namanya. Adi Ventalis, Alvin, Calvin, Darwin, Desti Damai, Desti Dwi, Elvin, Elvan, Elviana, Esther, Peter, Franciscus, Ivone, Clarissa, Kristiani, Windy, Marius, Mei Guti, Esya, Noni,
kita. Maka minggu yang lalu kita sudah belajar. Kami masih ingat materi pada minggu yang lalu. Apa kira-kira yang kita bahas pada minggu yang lalu? Mengingat materi pada minggu yang lalu ya? Iya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita dan silakan nanti anak-anak kami perhatikan ke depannya. Baik, perhatikan di depan. Coba perhatikan ke depan. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang perumusannya, Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Ini tujuannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, maka peserta didik merumuskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu menyimpulkan nilai-nilai kesejarahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana anak kami sudah paham? Sekarang silakan anak-anak kami perhatikan ke depan. Silakan amati gambar-gambar yang ada di depan ini. Nah, coba perhatikan. Ini tentang pengertian arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi perhatikan di atas dikatakan di sini bahwa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah dengan sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta sebagai penentu hak kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Itulah pengertian dari arti pentingnya Undang-Undang Dasar. Coba perhatikan ke bawah. Nah, ini dia arti pentingnya Undang-Undang Dasar. Ada beberapa macam tentang artinya penting Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dia katakan di sini dikatakan bahwa bagaimana penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terkandung tentang prinsip-prinsip dan asas-asas dan tujuan daripada bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1900 ini merupakan suasana kerohanian dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga merupakan pangkal sumber penjabaran normatif dari pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar
1945. Seterusnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran tentang suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi itulah arti pentingnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjutkan. Nah, arti pentingnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dia katakan di sini bahwa perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa negara Indonesia. Di mana di sini bahwa adanya pandangan, adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan hal-hal yang sakral, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, dikaji dalam kebenarannya seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Jadi itulah arti pentingnya Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perhatikan, dikatakan di sini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kesejarahan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini dikatakan bagaimana yang namanya perumusan Undang-Undang Dasar 45. Perhatikan gambar di atas. Nah, inilah mereka para tokoh yang akan merumuskan tentang Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa arti pentingnya Undang-Undang Dasar itu adalah alat untuk mengontrol pengaturan bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi dan dilaksanakan serta sebagai penentu dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Jadi itulah beberapa gambar-gambar yang sudah anak-anak kami amati, dan mungkin nanti setelah ini ada yang masih ragu-ragu dan anak kami yang ingin bertanya, dipersilakan sebelum kita nanti masuk di video. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Gimana? Tidak ada? Jelas semua? Sudah. Oke, sekarang silakan diamati videonya ya. Silakan dilihat di atas dan amati nanti apa yang terjadi di dalam video tersebut.
Ya, silakan diamati videonya ya. Nanti mana yang kurang paham silakan ditanyakan. Ya, silakan diperhatikan mana nanti yang kurang jelas bisa ditanya kembali ya. Oke. Jadi selesailah setelah anak kami tadi mengamati tentang media gambar dan sekarang anak kami mengamati tentang media atau video dari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi kira-kira dari video dan gambar-gambar yang sudah anak kami amati, mungkin ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, bisa anak kami pertanyakan. Silakan.
Ya. Jelaskan peran pendiri bangsa Indonesia dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, silakan. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman yang di belakang, yaitu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki potensi untuk mendekati dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam hal ini ditegakkan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka. Sekian dan terima kasih. Ya, ada lagi yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Itu para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Selanjutnya, para pendiri negara dalam setiap pengambilan keputusan penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan ketelitian. Ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi yang bisa menanggapi? Tidak ada. Oke, berikan dulu aplaus kepada kawan-kawan. Ada lagi yang masih mengajukan pertanyaan? Ya, dipersilakan. Jelaskan arti penting Undang-Undang Dasar serta arti penting alimnya pertama. Ya. Dipersilakan. Saya menanggapi pertanyaan dari teman belakang, yaitu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Dan itu dalam aliran ini ditegakkan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak hukum merdeka. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Saya Pak. Ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keluarga Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Pembukaan ini mengendaki persatuan bagi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada lagi yang bisa menanggapi? Ya, dipersilakan. Kepada anak kami. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Ya, Sekian dan terima kasih. Ada lagi? Ya, dipersilakan. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai alat untuk mengontrol, mengatur berbagai unsur. Dan makna alinea pertama yaitu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, tidak ada. Silakan berikan. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, maka sekarang Bapak akan membagikan kelompok ya? Ya. Nanti anak-anak kami membahas di dalam kelompok masing-masing ya? Ya, Pak. Oke. Baik, kelompok pertama yaitu Siwariska, Esther, Destin Wing, Mariunus, Rija, Nestia, dan Ivone. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua
yaitu Rinda, Alvin, Romanus, Noni, dan Fida Saputra. Itu kelompok 2. Kelompok 3 yaitu Mei, Petrus, Sember, Elvin, Cecil, Clarissa, dan Lindi. Itu kelompok 3. Kelompok 4 yaitu Ali Ventaris, Desti Damai, Francisco, Calvin, Elvian, dan Kristiani Waru. Jadi itulah kelompokmu masing-masing. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya dengan tertib. Baik, apalagi tanya ya. Oke, tadi sudah mengamati kan? Sudah. Sekarang lihat di dalam itu, kalau seandainya ada yang masih ragu-ragu, silakan dipertanyakan dari masing-masing kelompok ya. Setelah itu nanti setelah saling bertanya, maka silakan nanti anak kami mengumpulkan informasi. Dipersilakan. Masih ingat kelompok masing-masing Pak? Masih, Pak. Silakan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan.
pertanyaan, silakan. Saya Kak. Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Ya, dipersilakan dengarkan kelompok yang lain. Apa arti penting perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan stance fundamental norma dasar negara bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menanggapi? Dipersilakan. Kalau ada lagi, dipersilakan kepada anak kami. Atau ada lagi yang masih mengajukan pertanyaan, silakan. Saya Pak. Ya. Baik, kami akan melengkapi dari pertanyaan kepada teman kami, yaitu perubahan Undang-Undang 1945 memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, antara lain menghilangkan pandangan adanya keyakinan bahwa Undang-Undang 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa diubah, diganti, dikaji mendalam kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menambahkan? Tidak ada. Berikan aplaus buat teman. Oke, kepada anak kami kelompok lain, kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau, silakan ya. Silakan. Apa arti penting Pancasila dari alinea kedua? Ya, silakan. Saya Pak. Ya. Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal yang perlu diwujudkan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang bisa menanggapi? Ya, dipersilakan. Selain menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah kekuatan manusia, dan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya. Mengapa Undang-Undang Dasar dibutuhkan bagi bangsa Indonesia? Ya. Silakan dari kelompok lain ditanggapi. Ya. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Staat Fundamentarum atau norma dasar negara bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai norma dasar negara, makna di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang mengadasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa menanggapi? Oke, tidak ada. Silakan berikan aplaus buat teman.
Ya, masih ada lagi yang kurang jelas? Mau dipertanyakan lagi? Dipersilakan. Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau sudah selesai anak kami melakukan tanya jawab, maka silakan anak kami mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Jadi kepada anak kami dalam hal kerja kelompok ini selalu ada nilainya ya. Siapa anak kami yang benar-benar aktif dalam kelompok dan siapa juga anak kami yang kurang aktif di dalam kelompok. Hanya masing-masing kelompok itu harus ada yang namanya kerja sama. Ada yang kerja sama yang baik. Jadi silakan kepada anak kami mengumpulkan informasi. Ya, silakan dikumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin ya.
Kalau sudah siap mengumpulkan informasi, silakan mengasosiasikan dan siapkan nanti dirimu bisa mengkomunikasikan di depannya. Ya, masing-masing kelompok aktif ya. Nanti anak kami dapat nilainya, ada nilai plusnya ketika anak kami benar-benar aktif di dalam kelompok. Di mana ada kelompok yang sudah siap? Ada? Sudah. Oke. Ya, sudah siap? Tenang sebentar, kita tunggu kelompok yang lain ya. Ya. Kelompok ini sudah siap ya? Sudah. Bagaimana kelompok ini? Sudah? Oke. Sudah selesai kelompok 1? Belum, Pak. Belum. Kelompok 4? Sudah. Oke. Tinggal kelompok 1 ya? Iya, Pak. Ya, kita tunggu kelompok 1-nya. Setelah itu nanti silakan anak kami komunikasikan ke depannya.
Sudah siap semua? Oke. Kalau sudah siap, bisa kita mulai. Kelompok pertama ya. Ya, dipersilakan kepada kami kelompok pertama untuk mengkomunikasikan di depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusikan dari kelompok 1. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, sebagai dan dilaksanakan serta sebagai pelindung hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 selain merupakan suasana kerohanian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga merupakan pangkal sumber penjabaran normatif dari pasal-pasal dalam bagian tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan hukum positif lainnya. Arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Arti penting Pancasila artinya pertama yaitu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak berarti untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu dalam alinea ini tegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak hidup merdeka. Arti penting Pancasila artinya bahwa menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia merdeka yang dicapai bangsa Indonesia dapat diarahkan dengan semata-mata. Arti penting Pancasila alinea keempat yaitu negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Ya, berikan aplaus. Luar biasa sekali. Baik, silakan kelompok berikutnya. Ya, silakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu arti penting pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebaktian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pokok-pokok pikiran ini diwujudkan cita-cita hukum atau residen yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia, yaitu memiliki arti penting bagi kehidupan, antara lain menghilangkan pandangan adanya keyakinan
bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang sakral, tidak bisa dirubah, diganti, dikaji mendalam kebenaran seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Demikianlah hasil diskusi kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan. Baik, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Dipersilakan di Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Hasil diskusi kami yaitu arti penting Undang-Undang Dasar adalah sebagai alat kontrol mengatur berbagai unsur. Arti penting Undang-Undang Dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia yaitu 1. Menghilangkan pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hal yang sakral atau tidak bisa diubah. 2. Memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membangun dirinya. 3. Menghilangkan kesan yang sentralistik dan otoriter. Peran pokok perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia, baik daripada kerja BPUPKI maupun PPKI. Arti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi kehidupan bernegara adalah mewujudkan stabilitas nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke. Baik, kita lanjutkan kelompok berikutnya. Dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu fundamental norma dasar negara bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara. Sebagai warga Indonesia, Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 harus diikuti dan diperlakukan sebagai tercipta, iktibar, peraturan dan kesejahteraan. Arti penting undang-undang adalah sebagai alat kontrol pengatur bagaimana keadaan besar negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Alinea pertama, menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak berat untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Kedua, cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran adalah hal yang perlu diwujudkan. Ketiga, menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih. Empat, ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Negara Indonesia harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar dan hukum. 6. Negara Indonesia memiliki falsafah.
Perubahan menangkap kami berbuat sempat beri memiliki arti penting baik bangsa ini baik melakukan pertanyaan pada keyakinan bahwa berdasar langsung beribu sebab merupakan hal yang sakral tidak bisa diubah diganti dikaji dalam kebenarannya yang diterapkan pada masa tersebut. Baik, sekian saja dari hasil presentasi kami. Jika ada salah dan kesilapan dalam ujian kita, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, Bapak lihat di dalam kelompok masing-masing sangat-sangat memiliki semangat yang luar biasa. Baik, kepada kami karena sudah siap mengkomunikasikan, maka sekarang ada evaluasi dari hasil yang sudah ada kami lihat tadi. Silakan perhatikan di situ dan silakan dikerjakan hasil evaluasinya. Ya, disilakan ya. Silakan dikerjakan, kalau udah siap nanti silakan dikumpulkan di balik komputer. Yang sudah siap mengerjakan hasil evaluasinya bisa diserahkan di depan oleh Bapak periksa ya.
Anja. Baik, silakan tenang biar Bapak periksa ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, kepada anak kami, dari hasil evaluasinya anak kami sudah menjawab dengan baik. Maka anak kami yang sangat baik itu oleh kelompok 3 dan kelompok 2. Baik, semoga lagi anak kami ke depan lebih semangat lagi untuk belajar ya. Iya. Tahankan masing-masing kelompokmu. Iya. Baik, kepada anak kami, karena waktu kita sebentar lagi akan berakhir, maka materi kita akan kita selesaikan sampai di sini. Dan sebelum kita menutup, silakan anak kami menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Dan dalam menyampaikan kali ini, kami dapat menyimpulkan arti penting Undang-Undang Dasar sebagai alat untuk mengontrol, mengatur, serta makna-makna yang terkandung dalam alinea-alinea yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar, dan dapat menyimpulkan tentang peran tokoh perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesimpulan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sudah menarik kesimpulan, sekarang refleksi. Dipersilakan. Baik, refleksi yang saya ambil dari pembelajaran ini yaitu dari materi yang kita bahas pada hari ini. Kami merasa senang dan nyaman. Dan saya berharap supaya
supaya lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas refleksi yang sudah anak kami sampaikan. Maka pada saat ini akan berakhir materi kita karena waktu juga sudah mau berakhir. Jadi silakan perhatikan buku pakainya. Itu di halaman 82. Di halaman 82. Di situ ada soal-soal. Silakan anak-anak kami kerjakan di rumah. Itu sebagai tugas anak-anak kami atau sebagai PR anak-anak kami dalam minggu ini. Maka minggu depan akan anak kami kumpulkan dan akan Bapak periksa. Ya, Pak. Sudah tahu semua? Sudah. Kepada anak kami, terima kasih atas waktunya dan kita akan mengakhiri materi kita. Selamat siang.